Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, apapun menjadi aktivitas kita, kiranya diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Video kali ini saya membagikan bagi kita, saya katakan, ajaran baru dari seorang pastor Brian. Bagaimana dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Yes, memang dia adalah Bapa yang baik. Dan setelah itu dia berkata, jadi tidak mungkin dong dia sebagai Bapa yang baik menghukum orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Hanya gara-gara tidak percaya kepada Yesus dan tidak mengaku Yesus, lalu dia akan masuk neraka. Dan seolah-olah perkataannya ini, saudara, dia tidak setuju tentang hal itu. Tapi yang dia percayai, orang-orang akan masuk surga tanpa percaya Yesus dan tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, nanti akan saya berikan tanggapan, tapi terlebih dahulu kita tonton cuplikan berikut ini. Far itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Bro, bagaimana lu mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad sih, lo salah bro. Gue suka deh. Lanjut. Karena maksudnya anak tuh apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya. Kalau kita di Kristen kita Lu ngagetin bro barusan nih. Oh iya. Ada apa ini? iya enggak. Kita di Kristen kan kita melihat Tuhan Lu itu sebagai pinjem duit Bapa. apa sih? Gini-gini. Enggak, udah dapat 50.000 dari iya. anak. Maksud gua gini. Jadi anak maksudnya apa bro? Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik, hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu. Gue bilang, gue percaya Habib. Dalam video yang pertama ini, dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang sangat baik. Masa iya dia setega itu, sejahat itu membiarkan orang-orang baik yang sepanjang hidupnya berbuat baik, bahkan seperti Habib Jafar yang katanya anak Yesus tadi itu, masuk neraka hanya karena tidak percaya kepada Yesus. Jadi bisa dipahami di sini ya. Kalau saya lihat ajaran yang katanya pendeta Brian Siawatra ini, itu sebenarnya ajaran Kristen progresif, di mana penekanan dalam ajaran Kristen ini, yang dalam tanda kutip ini, adalah pada perbuatan baik. Jadi keselamatan bisa didapatkan di luar Yesus, asalkan dia melakukan perbuatan baik. Tidak peduli kamu peminum, pemabuk, kamu bejinah, ataupun kamu seorang LGBT. Kalau sepanjang hidupmu berbuat baik, maka kamu juga selamat. Dan itu bisa menjadi pertimbangan bagi Tuhan. Bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, dia ini sebenarnya bukan Kristen ya. Karena Kristen tidak mengajarkan demikian. Dalam kekristenan, keselamatan itu mutlak, final hanya di dalam Yesus Kristus. Karena memang tidak mungkin orang bisa menyelesaikan dosa-dosanya bisa diampuni oleh Tuhan hanya karena melakukan perbuatan baik. Itu tidak pernah mungkin bisa dilakukan. Jadi, manusia butuh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dulu dalam perjanjian lama, korban itu binatang ya. Kalau manusia melakukan dosa, dia harus memberikan korban binatang.
Tapi korban binatang itu bersifat temporal. Jadi sifatnya itu temporal ya, sementara. Makanya kalau orang berdosa, dia terus melakukan korban lagi, dan seterusnya. Nah, dalam perjanjian baru, Sang Firman turun menjadi manusia untuk menjadi korban tebusan bagi kita, manusia berdosa. Jadi dia yang sempurna, dia yang tidak bercacat celah, dia yang tidak berdosa. Dialah korban yang dari Tuhan untuk kita. Sekali sempurna untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita diampuni dosa-dosanya, kita diperdamaikan dengan Tuhan, dan tidak perlu memberikan korban lagi. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita mendengar cuplikan tadi. Bagaimana saudara Brian ini berkata bahwa tidak mungkin, Tuhan itu kan Bapa yang baik. Tidak mungkin setelah itu Tuhan menghukum atau memasukkan mereka ke dalam neraka hanya gara-gara tidak percaya dan tidak menyembah Yesus. Itu katanya. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa mereka masuk neraka bukan karena tidak menyembah Yesus, tetapi masalahnya adalah karena dosa. Makanya kalau kita membaca dalam Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut, kematian, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Itulah akibat daripada dosa. Ada perbedaan antara orang-orang percaya kepada Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus akan dimampukan untuk berbuat baik. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan keliru dan tertipu. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab, mereka akan membunuhmu. Tapi mereka pikir mereka sudah melakukan tugas keagamaan mereka, dan mereka tertipu di situ. Dan saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan. Jadi kembali tadi kita kepada topik, Bapa adalah Tuhan yang baik, dan tidak mungkin dia menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Masalahnya bukan itu, saudara. Yang menjadi perlu kita bahas adalah bahwa Yesus, dia adalah Tuhan yang adil. Memang dia adalah Bapa yang baik, tapi di samping itu perlu juga kita ingat, dia adalah Bapa yang adil. Jadi tidak mungkin dia membiarkan begitu saja orang-orang menolak Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berada di dalam dosa. Tidak mungkin Tuhan itu, saudara, tidak menggenapi firman-Nya. Karena sudah dikatakan, setan berbuat dosa, maka setan masuk neraka. Manusia berbuat dosa, manusia akan masuk neraka. Nah, saudara, kalaulah Tuhan membatalkan hal itu, maka dia bukan Tuhan yang adil. Dia firman-Nya, saudara, ternyata adalah bohong dan dusta. Dan Tuhan tidak bisa, sebaik apapun Tuhan itu tidak bisa dia melakukan hal demikian. Dia tidak bisa berkata, sudahlah manusia, kuampunilah dosa kalian, udahlah, sudahlah manusia. Dia tidak bisa. Karena kalau dia berkata demikian, maka dia ternyata telah melupakan ataupun dia telah menggagalkan firman-Nya. Tetapi yang benar adalah Tuhan tidak menggagalkan firman-Nya. Apa yang difirmankan Tuhan, setan berbuat dosa, setan masuk neraka. Manusia berbuat dosa, manusia masuk neraka. Saudara, dia tidak bisa batalkan itu. Makanya karena itulah dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena setan berbuat dosa, setan dihukum. Manusia berbuat dosa, manusia dihukum. Jadi yang dihukum adalah bukan Tuhan, tapi Allah yang telah menjadi manusia. Supaya apa? Saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Itulah yang namanya kasih karunia. Efesus 2 ayat 8. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan, tapi karena iman kepada Yesus Kristus.
Dan setelah kita beriman kepada Yesus, saya percaya kita akan dimampukan untuk berbuat baik. Kiranya lewat video yang saya bagikan kita semua mengerti, dan jangan mau disesatkan. Penyesatan akan selalu ada, tapi firman Tuhan berkata celakalah mereka yang menyesatkan. Saudara tetap kuat berdiri dalam ajaran firman Tuhan yang benar. Tuhan memberkati kita. Shalom.